Hadits pertama di pasal kita ke-10 anjuran senantiasa berada di masjid dan duduk di dalamnya adalah hadits urutan nomor 326 dari awal kita belajar. Dan ini ada di sebelahnya hadits urutan 1, di sebelahnya lagi ada tulisan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah pemimpin atau imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena kecintaan tersebut. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berpangkat dan cantik lalu dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu kedua matanya bercucuran air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga para perawi-perawi yang lainnya atau penulis-penulis hadis yang lainnya. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang sangat mulia. Saya mengistilahkan dengan hadis penyelamatan dari panasnya mahsyar pada hari kiamat. Digambarkan dalam banyak riwayat kalau pada hari kiamat nanti dalam surah Al-Hajj Allah gambarkan itu bagaimana dahsyatnya terjadi pada hari itu ya. Saya berharap teman-teman di awal pembukaan kita ini bisa membuka surah Al-Hajj. Ya. Di ayat 1-nya, saya mulai dari ayat 1 maksud saya. Dibuka surah Al-Hajj surah nomor 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian atau Tuhanmu. Maksudnya bertakwa patuh, tunduklah. Allah perintahkan kerjakan semampu kalian, yang Allah larang tinggalkan semampu kalian, semaksimal mungkin. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam kurung dahsyat, besar. Kalau ada teman Anda yang mengatakan, jangan ke sana, di sana itu ada sesuatu yang menakutkan misalnya. Saya yakin Anda akan percaya. Gitu kan? Apalagi kalau dia sampai gambarkan di sana itu ada goncangan, ada gempa, ada apa, mungkin Anda akan lebih takut lagi. Dan Anda percaya sama teman Anda itu. Ini yang berbicara kepada kita, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Dia yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan dia berfirman, mengingatkan, ya ayyuhan nas, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya orang-orang beriman. Allah ingatkan semua manusia. Hai manusia, ittaqu rabbakum, tunduklah kalian pada Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dia menciptakan langit, bumi, dia ingatkan kepada kita. Allah mengatakan patuhlah, nikmati yang halal, kerjakan diperintahkan, jauhi yang dilarang dan haram. Lalu Allah ingatkan, inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Ketahuilah kegoncangan pada hari kiamat, jiwa manusia, keadaannya, situasinya. Allah sendiri penciptanya mengatakan syai'un 'azim. Sesuatu yang sangat besar, dahsyat. Kalau kita bertanya, wahai Tuhan kami, seperti apa sih dahsyatnya? Perhatikan ayat 2-nya Allah mengatakan, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan ingatlah pada hari itu, ketika kamu melihat kegoncangan itu,
Kita semua akan hadir nanti di mahsyar pada hari kiamat. Dan ini rukun iman kita yang kelima, wajib kita yakini. Satu paket, kematian, ya, menghadapi malaikat maut, kemudian pindah ke alam barzah, kuburan, kemudian hari kebangkitan, ya. Hari yang kita sering baca di ayat ketiga Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, Allah itu raja penguasa hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kita akan dibangkitkan, kemudian juga ada surga dan neraka. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga firdausnya tanpa hisab, insya Allah. Allah mengatakan, pada hari itu nanti di mahsyar, di hari kebangkitan, pada saat akan diadakan hisab, kamu melihat kegoncangan pada saat itu. Ya. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Digambarkan oleh Allah SWT kalau ada seorang ibu yang lagi nyusui bayinya, ya. Mungkin di sini tentu yang hadir ibu-ibu lebih paham daripada kami kaum laki-laki. Bagaimana anda kalau lagi menyusui anak anda, ya, dia lagi asyik menyusui, lagi lapar, terus ditarik sama orang. Atau anda, tegakah anda melepaskan ya dari payudara anda? Saya yakin tidak, gitu kan? Seorang ibu itu akan betul-betul melindungi anaknya, memberikan full kasih sayang pada saat dia menyusuinya. Seperti itu. Jadi Allah menggambarkan pada saat itu tidak ada lagi orang ibu yang pikirkan bayinya yang sedang disusui. Ya. Umumnya semua ibu kalau bayi pasti dia sayang. Kalau anak-anak sudah mulai besar, sedikit ada ya kenakalan tanda kutip di sini, mungkin dia masih ya mungkin meninggalkan anaknya sebagai hukuman di beberapa waktu saja ya mungkin. Tapi kalau bayi dia nangis, maka seorang ibu walaupun tidur bangun, walaupun lagi kegiatan masak, tiba-tiba matikan kompornya, lari walaupun di kamar mandi gelisah dengar bayinya nangis. Hanya ingin dia tenangkan bayinya disusui. Tapi Allah gambarkan pada hari kiamat, ibu akan lupa dengan bayinya. Ya, karena dahsyatnya. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Kemudian juga dikatakan, gambarannya, gugurlah kandungan segala wanita hamil. Untuk menjadikan atau membuat seorang wanita keguguran itu butuhkan goncangan yang kuat ya, pikiran yang stres ya, mungkin konsumsi yang tidak sehat, terjadi jatuh ya, goncangan yang sangat kuat terhadap tubuhnya misalnya, itu baru terjadi keguguran. Tapi di sini Allah SWT gambarkan pada hari itu kalau ada wanita hamil semuanya keguguran, semua keguguran karena stresnya ya, karena tegangnya pada hari itu. Orang semua ketakutan, di depannya ada neraka dan surga. Pilihannya cuma dua, nggak ada yang lain. Luar biasa itu. Dahsyat sekali pada saat itu. Allah gambarkan. Dan juga Allah mengatakan tambahannya, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, sempoyongan. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Mereka bukan karena minum khamr, nggak ada lagi khamr di situ. Gitu kan. Akan tetapi semua penyebabnya itu, ya, ibu nyusui tinggalkan bayinya, ya, kemudian wanita yang hamil keguguran, orang semua pada sempoyongan gitu kan. Itu semua disebabkan, akan tetapi kenapa sebabnya? Azab Allah itu sangat keras. Sebabnya itu ya. Karena azab Allah sangat keras pada saat itu. Di dalam hadis Nabi SAW cukup banyak. Teman-teman bisa kembali ke playlist di YouTube kami. Itu akan ada kajian khusus kitab bedah buku ya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Seingat saya sekitar 33 atau 34 bab tentang surga dan segitu juga kurang lebih tentang neraka. Jadi ada 60 lebih bab kita bahas di situ ya. Dan itu panjang lebar ada satu bab khusus membahas tentang keadaan mahsyar. Bagaimana manusia pada saat itu dibangkitkan. Ya. Dan kata Nabi SAW, sungguh manusia nanti akan mengeluarkan keringat pada saat itu. Dan masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bahkan gambarannya adalah pada saat itu manusia akan tenggelam ya, dengan keringatnya dan keringatnya bisa sampai 70 hasta. Itu luar biasa. Gambaran pada saat itu. Sampai Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, menjelaskan hadis ini mengatakan bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya pada saat itu. Keringat apa yang 70 hasta, gitu kan?
Dan dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tidak akan kena orang lain. Masing-masing tergantung ya dosanya. Jadi orang akan sulit pada saat itu, orang tegang, orang berpikir saking jenuhnya ya, dan sudah tidak tahu harus buat apa. Allah pun tidak datang menghakimi mereka, kata Nabi SAW dalam hadis syafaat. Ya. Pada saat itu manusia akan mendatangi Adam, berusaha, karena para nabi-nabi kelihatan, tapi mereka pun tidak bisa buat apa-apa. Maka mereka mengatakan, wahai Adam, engkaulah ayah kami, ya. Engkaulah manusia pertama diciptakan oleh Allah. Mintalah kepada Allah SWT. Ya. Kalau nggak salah juga riwayat menjelaskan engkau yang disujuti oleh para malaikat itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya datang menghakimi kami. Kami ke surga atau ke neraka? Mereka nggak tahu kalau neraka itu lebih dahsyat daripada itu. Tapi saking panasnya pada saat itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan matahari itu cuma 1 mil. Ya. Kalau 1 mil saja ukuran yang kita tahu sekarang, kalau misalnya 1,5 kilometer, itu udah luar biasa bisa membakar bumi ini. Sekarang saja jaraknya jutaan mil gitu kan. Dan perawi hadits mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu ukuran jarak kah? Atau 1 mil itu adalah seperti orang Arab juga kalau mau meletakkan kayu celak ya, kalau mau pasang celak di matanya, itu kalau sudah dekat dengan matanya diistilahkan juga mil. Apakah itu yang dimaksud? Karena manusia akan mandi keringat pada saat itu, luar biasa dahsyatnya. Ya. Semoga Allah selamatkan kita, ini hari yang berat. Gitu. Makanya Allah ingatkan tadi dalam surah Al-Hajj, hati-hati pada saat itu. Ibu-ibu yang menyusui tinggalkan bayinya, yang hamil keguguran, orang semua sempoyongan. Maka mereka datang kepada Adam lalu berkata begitu, kami ke surga atau ke neraka? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Beliau mengatakan, aku tidak bisa. Tuhanku telah murka pada hari ini, belum pernah murka seperti ini sebelumnya. Karena banyaknya dosa manusia. Dan aku pun telah berbuat kesalahan. Ya, dulu aku dilarang makan satu jenis pohon buah, tapi aku makan gitu kan. Maka nafsi, diriku sendiri. Cobalah pergi ke Idris. Mereka pergi ke Idris alaihissalam, Idris juga menolak. Cobalah pergi ke Nuh, diarahkan, Nuh juga menolak. Ya. Terus begitu, Hud, Saleh, Shu'aib, terus nabi-nabi, Musa, Isa, ya, Zakaria, Yahya, terus Ilyas, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti pada saat tiba ke Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku nanti hari kiamat? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti mereka akan mendatangi para nabi-nabi sampai akhirnya datang kepadaku. Lalu berkata, wahai Muhammad, dan suara itu terdengar dengan kuasa Allah di mahsyar semuanya. Wahai Muhammad, ya, engkau adalah nabi terakhir, Rasul terakhir yang Allah utus. Allah telah memberikan kau kitab Al-Quran. Lalu disebutkanlah keutamaan Nabi SAW sampai akhirnya mereka mengatakan, coba isfa', ya, berikanlah kami syafaat, pertolongan kami, minta agar Allah datang menghakimi kami. Ya, kami ke surga atau ke neraka? Semua nabi-nabi menolak, termasuk Nabi Isa AS menolak, mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun menjawab, ana lahu, aku pemiliknya. Lalu aku pun datang ke singgasana Allah, arsy Allah, lalu aku sujud. Allahu a'lam berapa lama aku sujud. Dan Allah membukakan aku puji-pujian yang belum diajarkan kepada siapapun. Sampai terdengar Allah SWT berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Wahai Muhammad, ya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaat, ya, dan syafaatmu akan diterima. Seperti itu. Jadi luar biasa keadaannya. Manusia pun pada saat itu ya bingung harus berbuat apa. Nah, sementara menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allahu alam berapa lama, kalau tidak salah pernah ada sebuah riwayat saya baca sampai 50.000 tahun. Ada beberapa golongan yang Allah naungi, maksudnya tidak kena panasnya matahari itu. Ya, jadi mana mereka ternaungi, terlindungi, diberikan rezeki. Mereka bisa melihat orang-orang pada gelimpangan, kepanasan segala macam. Ya, tenggelam dengan keringatnya. Mereka malah dikurniai oleh Allah SWT ya, naungan, lindungan, dan semoga kita termasuk itu. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 7 golongan. Walaupun ada golongan yang lain. Ya, nanti akan kita insya Allah jelaskan di closing penutupan hadis kita. Semoga Allah buat saya ingat ya. Ada nanti golongan ke-8 selain daripada 7 golongan ini, yaitu orang yang mengutangkan orang atau memberikan jatuh tempo ya, atau memaafkan.
Baik, kita akan ambil mutiara hadis ini dan kesempatan ini kita akan bahas satu hadis saja ya. Sebuah hadis karena ini hadis cukup panjang. Yaitu potongan pertama yang kita ambil sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka, Allah lindungi mereka dari panasnya matahari dan goncangan tadi yang sudah kita sebutkan dahsyatnya pada hari kiamat itu, ya pada hari kebangkitan. Yang pada hari itu dipastikan oleh Nabi SAW tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Gak ada lagi yang bisa menolong pada saat itu. Luar biasa gitu. Ya. Di situ ada footnote-nya bagian pegang buku. Disebutkan yang dimaksud dengan naungan Allah yakni, ya, ada di bawah, naungan arsy-nya sebagaimana dalam sebuah riwayat sahih atau suatu riwayat sahih, ia akan datang dalam, nanti dijelaskan di pasal atau bab ke-14 hadis Abu Hurairah sendiri dan lain-lain, dan penulis akan mengulangi hadis di sana bab 10 dan kami akan berkomentar yang sesuai dengan kondisi di sana insyaallah. Itu kata Syekh Albani rahimahullah yang menanggapi kitab Al-Mundhiri ini rahimahullah. Baik, potongan pertama adalah yang kita ambil tadi. Nabi SAW memastikan 7 golongan ini akan dapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar itu. Potongan kedua kita akan masuk insya Allah membedah satu persatu 7 golongan ini. Jadi saya globalkan saja, ini masuk dalam potongan kedua hadis ya. Dalamnya ada bahasan tentang 7 golongan itu. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Imam maksudnya pemimpin. Ya, pemimpin yang adil. Dan lebih terfokus lagi sebenarnya bahasanya itu sebenarnya kepada pemimpin negara, kekuasaannya. Tapi insya Allah kita berharap semua pemimpin yang diberikan wewenang untuk memimpin itu juga mudah-mudahan masuk di sini. Yang dimaksud dengan adil adalah adil, dia memberikan hak ya, ra'iyatah atau masyarakatnya, orang-orang yang di bawah naungannya. Ya, mudah-mudahan kita berharap misalnya pimpinan lembaga segala macam masuk, tapi yang jelas ini lebih fokus kepada pemimpin negara. Nah, imam yang adil artinya ini imam yang betul-betul tahu dia sedang ditunjuk untuk jadi pemimpin, bukan untuk pesta pora, bukan untuk ya menikmati fasilitas dan akhirnya melupakan masyarakat, ya. Bukan untuk menyebarkan ketakutan, ya, yang seharusnya disebarkan adalah keamanan. Bukan memberikan kesejahteraan pada masyarakat, tapi malah ya, menindas mereka, maksa mengambil harta mereka, maksa kerja paksa, mengambil pendapatan mereka. Ini semua kezaliman. Ini semua kezaliman. Ya, hati-hati. Para pemimpin ini hati-hati sekali. Karena kalau ada pemimpin yang tidak berlaku adil pada masyarakatnya, berkhianat kepada mereka, maka termasuk ahli neraka, tidak akan mencium bau surga. Maka Anda kalau jadi pemimpin dan Allah amanahkan, ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ajang untuk berbangga-bangga dengan mobil baru, jas baru, ya, berbangga karena akan dikenang namanya, bukan itu. Bukan itu. Ya, pada saat para sahabat ya, dipilih oleh Umar bin Khattab, kalau Umar bin Khattab mau meninggal dunia, beliau milih 6 orang sahabat tersisa ya, yang akan yang dianggap terbaik, tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW ya. Abu Bakar sudah meninggal, Umar sekarang sudah sakit keras mau meninggal. Ada 6 orang tersisa yang kurang lebih 2 lagi sudah meninggal dunia pada saat itu ya. Tersisa 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, dan juga satu lagi itu Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi 6 orang ini yang masih hidup. Lalu Umar bin Khattab menunjuk sebuah ruangan di rumahnya, dia mengatakan, ini ruangan ini, kamar ini, saya selalu pakai khusus untuk memikirkan masalah umat. Ya. Di situ saya berpikir merenung gitu, untuk mendapatkan solusi. Sekarang kalian masuk di sini, ya, dan saya tunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin majelis. Jangan keluar dari sini sampai kalian menunjuk salah dari kalian harus jadi pemimpin. Pengganti saya kalau saya meninggal. Kalau tidak saya akan penggal leher kalian semua. Umar bin Khattab siapkan pedang.
Pada saat itu kata sebagian ulama, Umar bin Khattab sudah memberikan isyarat sebenarnya kalau Abdurrahman yang lebih pantas menurut saya. Tetapi dia berikan kesempatan. Karena mereka ini dianggap terbaiknya umat ini. Ya, yang pada saat itu. Jadi ini cara memilih yang luar biasa. Pemimpin yang sudah ada, ya, dia coba memilih yang terbaik ya, untuk masyarakat. Lalu kemudian mereka dalam majelis itu unik sekali. Abdurrahman bin Auf lalu berkata, sebagaimana kalian tahu aku sudah ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai ketua majelis, maka aku pribadi mengundurkan diri dari kandidat. Aku tidak mau. Kalian 5 orang saja. Bayangkan mau jadi khalifah pada saat itu wilayah muslimin menguasai setengah dunia. Seluruh Persia kurang lebih takluk, sebagian besar wilayah Romawi juga takluk, ya. Dan wilayah Jazirah Arab. Itu luar biasa. Zaman sekarang mungkin kekuasaan masih kecil saja sudah diperebutkan. Seperti roti kecil ini kekuasaan besar. Abdurrahman bin Auf tolak. Lalu kemudian mulailah Abdurrahman mengatakan kita menyebutkan keutamaan masing-masing teman kita ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka mulailah dari Utsman bin Affan, keutamaannya mereka masing-masing menyebutkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Waqqas, kemudian Zubair bin Awam. Intinya teman-teman sekalian, mereka ini semua menolak sebagai jadi khalifah, nggak mau. Ngerucut ternyata Utsman bin Affan melebihi sahabat-sahabat yang lain dengan beberapa keutamaan. Maka mereka mengatakan, hai Utsman, kau nggak bisa menolak, kau harus jadi khalifah. Begitu luar biasanya mereka takut. Ya, bukan cuma jabatan khalifah, pemimpin negara begini, jabatan hakim, ya, itu juga ditinggalkan oleh para sahabat. Mereka ketakutan sekali. Para tabi'in, para ulama, mereka ketakutan, mereka nggak mau dihisab hari kiamat. Ya. Mereka luar biasa gitu. Sampai Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang dikenal dengan ilmunya di Mekah, itu dipaksa oleh khalifah untuk jadi hakim, ya. Dan dia pada saat itu bisa menghakimi khalifah. Dulu kan dia tinggi, namanya harum. Dia lari dari Mekah, dia pergi ke Yaman. Tidak mau dia. Berusaha untuk supaya tidak jadi ada jabatan itu. Dia memilih untuk mengajar umat saja. Itu luar biasa. Luar biasa. Ingat saudaraku yang jadi pemimpin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja masyarakat Anda kelaparan, Anda akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau satu negara? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas janji-janji yang sudah Anda sampaikan. Saya akan begini, saya akan begitu. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Kepada istri saja kita akan ada tanggung jawab. Kepada anak ada tanggung jawab. Kepada teman ada tanggung jawab kalau kita janjikan. Ya. Apalagi masyarakat luas. Ini luar biasa. Ya. Jadi cuma 2 keadaan. Dia bisa menjadi imam yang adil. Yang akhirnya panen pahala hari kiamat. Dan dapat naungan Allah karena betul-betul dia hati-hati. Dan Anda bisa mempelajari sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, itu adalah khulafaur rasyidin yang paling baik sebagai contoh. Abu Bakar adalah contoh kata para ulama menyelesaikan permasalahan internal. Karena setelah meninggal Nabi SAW itu keguncangan terjadi. Maka Abu Bakar dalam 2 tahun, dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, itu menyelesaikan permasalahan internal. Munculnya Musailam al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi, nabi-nabi palsu. Bagaimana beliau menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Munculnya Mani'uz Zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat, mau menghapus dari rukun Islam. Dan berhasil selesai dalam 2 tahun. Ya, Anda sekarang punya jabatan 5 tahun di masa sekarang. Kemudian Umar bin Khattab datang tahun 13 sampai tahun 23, 10 tahun. Ini adalah masa ekspansi Islam. Bagaimana Islam punya kekuatan militer, ekonomi, ya dihormati oleh para musuh-musuhnya. Itu juga Anda bisa pelajari selama 10 tahun. Ya. Nah, itu ambil pengalaman dari situ. Kemudian datang setelah itu Utsman bin Affan, masa kemakmuran. Dari tahun 23 sampai tahun 37, seingat saya 37 ya. Itu cukup lama. Ya, kurang lebih 14 tahun beliau memimpin. Dan itu semuanya dengan kemakmuran. Ya. Kemudian artinya beliau mengelola wilayah yang sudah diwariskan oleh Umar bin Khattab. Lalu beliau maksimalkan pendapatan dari negara. Dan pada saat itu banyak sekali juga kiprah-kiprah termasuk adanya kapal perang muslimin. Kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Itu di tahun 37 sampai 40. Kurang lebih 2 tahun atau sampai 3 tahun. Itu juga menyelesaikan masalah internal karena munculnya kelompok-kelompok
yang mengaku Islam seperti Khawarij yang banyak mengacaukan ketenangan pada saat itu, bahkan terjadi sempat mengacaukan di antara para sahabat ya, dan terbunuhnya cucu Nabi SAW Husain radhiyallahu anhu. Itu kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Kemudian juga ada dinasti Islam, banyak khalifah-khalifah ya, seperti Umayyah yang berkuasa dari tahun 40 sampai 132. Ini dinasti Umayyah ya, atau dikenal dengan Umayyah. Kemudian Abbasiyah datang setelah itu 132 sampai 656. Setelah itu datang Utsmaniyah yang berkuasa seingat saya antara 670 sampai kurang lebih 96 tahun yang lalu ya. Pada tahun 1924 berubah dari khilafah menjadi republika. Itu kurang lebih gambarannya. Dan Anda bisa ambil pelajaran dari situ sebagai pemimpin. Carilah tokoh-tokoh, terutama khulafaur rasyidin. Ya, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnahku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali setelahku. Berpegang teguh pada sunnah-sunnah itu walaupun kalian harus bertahan dengan gigi geraham kalian. Ya, Nabi SAW ingatkan. Dan Nabi SAW juga ingatkan, wahai para pemimpin muslim, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi SAW, akan datang pemimpin-pemimpin yang sangat bodoh setelahku. Ya. Sufaha, Nabi SAW menggunakan istilah safih. Safih itu bodoh sekali. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang tidak mengambil sunnahku, ya, dan tidak mengambil ajaranku, tidak menerapkan ajaranku. Tentu ini bahasanya cukup panjang kalau kita mau bahas, tapi insya Allah cukup mungkin sampai di sini saya bahas poin ini ya, karena waktu menjelang hari Jumat ini, khutbah Jumat, saya harus siap-siap tentunya. Insya Allah ini tidak asing lagi, Anda bisa kembali ke bahasan kami tentang Umar bin Khattab. Ada kurang lebih 43 atau 44 serial sahabat ya. Itu tablik akbar di Blok M di Jakarta, sudah saya bahas semuanya. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pribadi-pribadi mereka, keutamaan-keutamanya semua sudah saya bahas. Termasuk bentuk-bentuk keadilan mereka. Golongan kedua yang dinaungi oleh Allah SWT adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Dan anak muda yang masih muda, belia, baru balik, yang tumbuh ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa ini. Generasi emas Islam, yaitu generasi yang tumbuh besar ya, dalam ibadah kepada Allah SWT. Sekarang ini Allah Musta'an, semoga Allah berikan hidayah. Bahkan dijadikan sebagai awal-awal masa muda, awal belia, awal balik, ya SMP, SMA kalau kita sekarang, ya bahkan sampai awal-awal kuliah, itu adalah masa berfoya-foya, masa untuk menikmati apa? Kemaksiatan, mabuk-mabuk, merokok, seks bebas, rusak masa mudanya. Orang yang rusak di awal masa mudanya, rusak di masa tuanya. Kalaupun dia tobat di masa tuanya, banyak yang luput di masa mudanya, karena di masa muda beda. Ya, keberaniannya, ya, ide-idenya, kesehatan tubuhnya, ya, sempurnanya matanya, pendengarannya, dan segala macam. Maka anak muda harusnya, atau anak-anak yang masih baru beranjak dewasa ini, itu kita biasakan tumbuh di atas ibadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian ingat, pesan ini penting. Jangan pernah wariskan keburukan dan kelalaian Anda kepada anak-anak. Justru tutupi kesalahan Anda itu. Semoga Allah SWT maafkan masa lalu Anda yang penuh dengan hidup bebas, maksiat kepada Allah SWT. Dengan cara menggantikan ya, atau membuat anak-anak kita justru terbalik. Kalau kita sekarang baru 35 tahun, 40 tahun baru bisa ngaji. Anak kita kalau perlu 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. 12 tahun sudah hafal Quran. Ya. Kalau kita baru mengenal hadis-hadis Nabi SAW, adab-adab Nabi, justru sekarang setelah kita dewasa, setelah berumuran dengan dosa, maka anak-anak kita dari SD cari sekolah-sekolah Islam yang sunnah, yang baik. Mengajarkan mereka hadis-hadis Nabi SAW, mereka terbiasa menghafalnya dari kecil. Kalau kita dulu tidak pernah sholat, ya, anak-anak kita dari kecil ajarkan sholat. Nabi SAW mengatakan, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. Kalau kita pakai hijabnya, mungkin sekarang setelah mulai kenal majelis taklim, maka anak-anak kita jangan seperti itu. Dari kecil, ya. Anak-anak saya perempuan ada, Masya Allah, masih kecil-kecil. Allah amanahkan, semoga Allah jaga mereka. Ya. Itu dan memudahkan kami mendidiknya dengan baik, insya Allah. Dari kecil kami biasakan pakai jilbab. Dari kecil.
Ada jilbab-jilbab, pernah saya keluar sama istri saya ke salah satu mall di Jakarta. Ada satu counter kecil, jual khusus jilbab dari kain katun untuk bayi. Subhanallah bagus kan. Ya. Ada juga warna-warninya dan pas, kainnya juga dingin. Ya. Lucu Masya Allah. Gitu kan. Jadi biasakan. Dan sekian banyak perbuatan-perbuatan yang harus kita ya, perhatikan kepada anak-anak kita. Dan Anda pun akan panen pahalanya. Karena anak itu termasuk aset amal jariah. Saya sekarang ceramah begini, orang tua saya panen pahala. Karena saya dari sperma ayah saya, juga dari sel telur, bergabung sama sel telur ibu saya. Apalagi dengan saya tumbuh badan saya dari nafkah mereka, perhatian mereka. Saya tumbuh dari ASI ibu saya rahimahullah. Dan dari nafkah ayah saya rahimahullah, ibu saya rahimahullah, ayah saya rahimahullah, dua-duanya sudah meninggal, alhamdulillah. Allah sudah panggil. Tapi mereka panen pahala saya. Saya ajarkan sekarang kepada bapak ibu ini, ya, atau saya berbagi, bukan ajarkan, saya berbagi, maka itu juga mereka panen pahalanya di kuburan sana atau di alam barzah. Itu kita jadikan aset amal jariah kita. Mereka bisa membaca Rabbi ghafirli wali walidayya saya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengurusku di masa kecil. Itu sudah luar biasa. Apalagi kalau Anda ajarkan sholat malam, Anda ajarkan sholat duha, buat dia hafal Quran, itu luar biasa pahalanya. Luar biasa. Ya. Jadi anak muda tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, kurang lebih lafadznya, kata Nabi SAW, Inna Allah yujubi min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum sekali dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kemudian golongan ketiga teman-teman, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Ini saksi bahasan kita. Dan seseorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Nah ini bahasan kita. Ini sebabnya kenapa Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat dalam pasal ini anjuran senantiasa berada di masjid dan duduk dalamnya. Yang dimaksud sini seseorang laki-laki yang hatinya tertambat, terikat. Sebagian ulama hadis menjabarkan mengatakan yang dimaksud adalah dia gelisah antara sholat dengan sholat setelahnya. Dia tidak mau ketinggalan sholat itu. Misalnya dia sholat duhur nih, dia pulang ke rumah. Walaupun dia istirahat siang atau ada aktivitas, dia langsung senantiasa standby. Sebetul-betul dia tidak mau kehilangan sholat asar itu. Terikat hatinya. Dia selalu mau ke masjid. Habis sholat asar pulang ke rumah atau aktivitas lagi, dia tegas. Dia tegas dengan dirinya sendiri. Harus jangan ketinggalan maghrib. Sebelum azan maghrib dia sudah uduk segala macam sudah ke masjid. Begitu juga antara maghrib isya. Nggak ada kegiatan, dia duduk di masjid. Sibuk dengan masjid. Habis isya pun, sholat isya dia selalu berhati-hati. Jangan sampai luput. Ya, sholatnya subuh di masjid dan seterusnya. Terikat terus dengan masjid. Ya. Itu kalau Anda terikat dengan sholat, itu sudah luar biasa. Ada orang lebih jauh lagi. Mereka membangun masjid, mereka menjadi pengurus masjid, mereka menjadi muadzin, jadi imam, itu luar biasa. Berarti dia termasuk akan ya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid teman-teman sekalian. Muliakan masjid. Dan ini sudah kita bahas di pasal sebelumnya tentang keutamaan masjid, bagaimana kita merawatnya dan seterusnya. Kemudian golongan yang keempat adalah warjulani tahabba fillah ijtama ala dzalika wa tafarraqa alaih. Ya. Ini yang keempat ya. Yaitu seorang laki-laki atau dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Ini juga kata ulama masuk juga dalamnya sama-sama wanita. Khusus ini adalah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bukan bicara homoseksual sama lesbian. Ini naudzubillah pemahaman yang keliru. Tapi kita sedang bicara saling mencintai karena Allah SWT. Yang Nabi SAW melakukan pada saat awal tiba di Madinah hijrah, maka beliau melakukan 3 hal dasar yang merupakan pondasi negara Islam. Yang pertama adalah beliau membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya muslimin dan ibadah kepada Allah SWT, dan sebagai simbol itu adalah kota atau negara Islam. Masjid Quba dan Masjid Nabawi, 2 sekaligus di hari-hari pertama hijrah. Yang kedua beliau melakukan mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin pendatang dan ansar penduduk setempat sehingga tidak ada lagi rasisme. Kita disatukan dalam naungan ya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Yang ketiga baru muahadah, ya, menulis kesepakatan damai dengan orang-orang kafir yang ada di wilayah Madinah pada saat itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW saudarakan antara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Dan termasuk sunnahnya Anda mengatakan kepada saudara Anda ini, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, saya mencintai kau karena Allah. Dan itu kita ucapkan setelah kita tahu bahwasanya orang ini memang lebih baik ibadahnya atau minimal memang orangnya sama ibadahnya dengan kita.
Kita saling mencintai karena Allah. Dikatakan warajulani tahabba fillah. Saling mencintai justru karena kedekatan kepada Allah. Ya, dikatakan ijtama ala dzalik. Mereka berkumpul gara-gara itu. Perempuan juga datang kepada saudarinya muslimah yang lain, mungkin di majelis taklim, mungkin di masjid. Ya, dia tahu ternyata ini adalah orang-orang salihah, maka dia mengatakan saya mencintai karena Allah. Dan itu sunnah mengucapkan itu ya. Inni uhibbuka fillah untuk laki-laki, perempuan ini uhibbuki fillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dia lihat ada satu orang ibadahnya bagus, lalu kemudian orang itu jalan keluar masjid. Kata orang itu, saya cinta orang ini karena Allah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kejar, ucapkan di depan wajahnya. Kita disuruh ucapkan kepada orang tersebut. Ya. Lalu dikatakan, watafarraqa alai, dan mereka berpisah juga karena itu. Mereka berpisah karena itu. Maksudnya, kalau satu waktu, naudzubillah, salah satu teman ini, dari dua orang yang bersahabat ini, jauh dari agama, ya, jauh dari agama, bermaksiat dan diingatkan tidak mau dengar, ya sudah dia berpisah karena Allah. Dah. Kalau gitu kita nggak ada lagi persahabatan. Karena dulu kau sering ke masjid, sekarang sudah tidak. Dulu kau tidak pernah mabuk, sekarang kau mabuk, ya, dan seterusnya. Golongan kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, sifatnya dua. Ya, dzatu mansib, punya kedudukan, wanita terhormat. Dan umumnya wanita terhormat ini biasanya karena mereka punya duit, punya harta, mereka bisa merawat diri dan punya semua, akhirnya terlihat apa? Dikatakan sifat keduanya wajamal, dan punya kecantikan. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, diajak berzina. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Dan ini contoh terbaik Nabi Yusuf alaihissalam. Diajak berzina oleh istri raja pada saat itu, tapi dia menolak, ya. Atau istri majikannya, istri orang kaya di Mesir, lalu dia menolak. Dia tidak mau, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa baca dalam surah Yusuf, insyaallah kisah itu masyhur sekali. Ya. Dan ini juga berlaku terbalik, kalau perempuan diajak juga oleh laki-laki, laki-laki itu sudah punya kedudukan, orang kaya, tampan, menggoda, gitu kan? Tapi Anda nolak, enggak, saya takut karena Allah. Gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini akan dapat naungan juga. Nah, ini akan dapat naungan. Tentu kalau orang yang cantik dan punya kedudukan saja ditolak, apalagi orang jelek dan orang susah gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Jadi ini menolak perzinahan karena Allah SWT. Selanjutnya, yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dermawan, suka bersedekah, memberi kepada orang. Ya, dermawan. Dan ini teman-teman sekalian bahasa kiasan dari Nabi SAW. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Tentu tidak ada hubungannya kiri sama kanan gini ya. Tapi maknanya seakan-akan ya penyampaian Nabi SAW. Kalau tangan kirinya saya tidak tahu apalagi orang lain. Supaya jangan riya. Dia memberi, diam antara saya sama Allah. Siapa yang menyumbang? Hamba Allah. Gak usah sebutin nama. Oh iya sebut ya. Profesor, doktor, fulan. Haji, fulan. Hajjah, fulan. Itu apa semua? Bisa saya tulis namanya, kata Pura Masjid, hamba Allah saja. Yayasan minta nama, hamba Allah saja. Atau titip pesan, ini antara kita saja ya. Jangan ada yang tahu antara saya, Anda sama Allah. Nah, itu betul. Itu baru diterima. Ya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sia-sia. Kontrol lisan, jangan ucapkan. Tentu ada beberapa keadaan yang tidak masuk dalam masalah riya kalau berinfak ya. Karena memang mannan, ada istilah mannan dalam hadis. Itu juga ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kalau tidak taubat. Itu suka menyebut-nyebut kebaikannya. Tidak boleh kita kalau sudah beri orang menyebut. Tapi ada beberapa keadaan dibolehkan kata ulama, seperti misalnya orang tua pada anak. Ya, itu boleh orang tuanya mengatakan, kan nak, ayah dan ibu kan sudah besarkan kamu, masa kamu begini dan begitu, misal. Nah itu boleh, itu tidak masalah ya, untuk mengingatkan dia. Atau suami pada istri, misalnya istrinya minta tambahan nafkah misalnya, lalu dia mengatakan, kan saya sudah berikan kamu uang bulanan sekian, masa kurang? Dia sebutkan karena untuk mengingatkan, gitu kan? Atau guru pada muridnya, bukankah saya sudah ajarkan begini dan begitu misalnya. Atau pemimpin negara pada masyarakatnya. Saya sudah siapkan fasilitas ini, tolong dijaga misalnya. Nah tujuannya untuk memberikan informasi itu boleh. Ya.
Tapi kalau Anda berikan kepada orang miskin, saya kan sudah bantu kau kemarin, kok datang lagi? Nah itu tidak boleh. Ya, seperti itulah. Jadi sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan dan hidup berkah dengan sedekah, ya, sampai 2 pekan berturut-turut di 2 tempat yang di 2 majelis taklim yang berbeda. Itu dua-duanya minta tema yang sama. 2 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu dan Senin kemarin ini juga kita bahas masalah itu. Ya. Kemudian yang terakhir golongan ketujuh adalah warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki atau perempuan yang mengingat Allah sementara dia sendirian, lalu menangislah atau meneteskan air mata atau teteskan air matanya. Ya, ini luar biasa ini. Jadi bagaimana Anda luangkan waktu khusus antara Anda dengan Tuhan Anda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Harus teman-teman sekalian ada waktu Anda luangkan, tidak ada yang tahu antara Anda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi di mobil, Anda lagi menunggu misalnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Anda lagi menuju ke sebuah tempat, ada mobil pribadi, Anda lagi sendirian, renung, merenung. Ya, dengarkan tilawah Al-Quran, dengarkan ceramah tentang surga dan neraka. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan pada saat itu Anda teteskan air mata karena Allah, Anda akan dapat naungan Allah. Gitu. Ya. Atau Anda lagi sholat malam, orang lagi tidur, Anda sholat. Antara Anda sama Allah SWT. Anda berdoa antara azan dan iqamah. Tundukkan kepala, penuh kehusyuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa saja yang Anda mengingat Allah sendirian, ya, Anda mengingat tentang rahmat Allah, surga, dan janji-janjinya dan nikmat Allah yang ada pada diri Anda. Atau Anda mengingat dan khawatir takut dengan ancamannya, siksaannya, baik itu laknat di dunia, na'udzubillah, siksa di azab kubur, ataupun siksa neraka, maka semua ini masuk di dalamnya. Kalau Anda menangis karena Allah SWT, maka itu Anda dapat naungan Allah. Tapi ingat, teman-teman sekalian, jaga lisan. Lisan ini perusak amal, hati-hati. Ya, sampai Muadz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW mengatakan, ya, tentang bahayanya lisan dan bisa membawa ke neraka. Maka kata Muadz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena ucapan lisan kami? Kata Nabi SAW, sungguh betul-betul berbahaya bagi kau kalau kau tidak faham masalah itu, hai Muadz. Gitu. Bukankah manusia mayoritasnya dilemparkan ke neraka karena lisan mereka? Hati-hati. Anda sudah khusyuk, sudah menangis, lagi tawaf di sekitar Ka'bah, lagi sholat malam, sudah khusyuk, sudah enak, betul-betul ada kenikmatan tersendiri. Itu tidak mudah untuk didapatkan. Itu hanya Allah pilih hamba-hambanya tertentu gitu. Lalu kemudian besok pagi Anda sibuk ceritakan, tadi malam itu enaknya saya menangis, enaknya saya sholat malam. Hilanglah pahalanya. Kontrol lisan. Antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Allah.